Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 91 sampai dengan 93. Oh Yesusku, hanya Engkaulah yang mengetahui penganiayaan yang kuderita, dan semua ini aku tanggung hanya karena aku setia kepadamu dan mengikuti perintah-perintah-Mu. Engkaulah kekuatanku, topanglah aku supaya aku selalu dapat melaksanakan apa yang Kau minta dariku. Dari diriku sendiri, aku tidak dapat melakukan suatu pun. Tetapi apabila Engkau menopang aku, semua kesulitan tidak ada artinya bagiku, oh Tuhanku. Aku dapat melihat dengan amat baik bahwa sejak pertama kali jiwaku menerima kemampuan untuk mengenal Engkau, hidupku menjadi pergulatan tanpa henti yang semakin hari menjadi semakin sengit. Setiap pagi dalam meditasi, aku menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan, dan memang demikian. Aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku tidak dapat menerima Komuni Kudus. Roti dari Dia yang kuat ini memberiku seluruh kekuatan yang kubutuhkan untuk melaksanakan misiku dan memberikan keberanian untuk melaksanakan apapun yang diminta Tuhan dariku. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang hidup di dalam diriku. Itulah Ekaristi. Oh Yesusku, kesalahpahaman orang sedemikian besar. Kadang-kadang seandainya tak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh meniti jalan yang sudah Kau tunjukkan kepadaku. Penghinaan adalah makanan sehari-hari bagiku. Aku tahu bahwa mempelai perempuan sendiri harus ambil bagian dalam semua yang dialami oleh mempelainya. Jadi, mantel yang dikenakan padanya sekedar sebagai olok-olok juga harus menyelubungi tubuhku. Pada saat-saat seperti itu, kalau aku sangat menderita, aku berusaha tetap tinggal diam sebab aku tidak mempercayai lidahku yang pada saat-saat seperti itu cenderung untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Padahal tugasnya adalah untuk membantu aku memuji Allah atas segala berkat dan karunia yang telah Ia berikan kepadaku. Apabila aku menerima Yesus dalam Komuni Kudus, aku minta kepadanya dengan kusuk agar Ia berkenan menyembuhkan lidahku, supaya dengan lidahku aku tidak melukai entah Allah, entah sesamaku. Aku menghendaki lidahku memuji Allah tanpa henti. Besarlah kesalahan yang dilakukan oleh lidah. Jiwa tidak akan mencapai kekudusan kalau ia tidak terus mengawasi lidahnya. Ringkasan katekismus tentang kaul membiara. Tanya, apa itu kaul? Jawab, kaul adalah janji sukarela kepada Allah untuk melaksanakan suatu tindakan yang lebih sempurna. Tanya, apakah kaul mengikat dalam hal yang sudah ditentukan oleh peraturan? Jawaban, ya, melaksanakan tindakan yang ditentukan oleh suatu peraturan memiliki nilai dan pahala ganda. Sebaliknya, mengabaikan tindakan seperti itu merupakan pelanggaran dan kejahatan ganda, sebab dengan melanggar kaul,
dosa melawan perintah bertambah dengan dosa sakrilegi. Pertanyaan, mengapa kaul-kaul religius memiliki nilai demikian tinggi? Jawaban, karena kaul-kaul itu merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota yang terhimpun dalam suatu komunitas religius memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan lewat sarana-sarana ketiga kaul religius, yakni kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan yang diamalkan sesuai dengan peraturan. Pertanyaan, apa arti kata-kata memperjuangkan kesempurnaan? Jawaban, memperjuangkan kesempurnaan berarti bahwa hidup membiara pada dasarnya tidak menuntut adanya kesempurnaan yang sudah dicapai, tetapi mewajibkan dengan saksi dosa untuk setiap hari bekerja demi mencapainya. Oleh karena itu, seorang anggota biara yang tidak ingin menjadi sempurna mengabaikan tugas utamanya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kaul religius meriah? Kaul religius meriah adalah kaul yang sedemikian mutlak sehingga dalam kasus-kasus luar biasa hanya Bapa Suci yang dapat melepaskannya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kaul religius sederhana? Jawaban, kaul religius sederhana adalah kaul yang tidak mutlak. Tahta suci dapat membebaskan orang dari kaul kekal dan kaul sementara. Pertanyaan, apa perbedaan antara kaul dan keutamaan? Jawaban, kaul hanya terikat pada hal-hal yang diperintahkan dengan sanksi dosa. Keutamaan tidak terbatas pada hal-hal yang diperintahkan dan membantu mengamalkan kaul, tetapi di lain pihak, dengan melanggar kaul, orang gagal melakukan keutamaan, bahkan merusaknya. Pertanyaan, kaul religius mewajibkan apa? Jawaban, kaul religius mewajibkan manusia berusaha mencapai keutamaan dan menundukkan diri sepenuhnya kepada pimpinan serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian, biarawan atau biarawati menyerahkan dirinya sendiri kepada komunitas dengan melepaskan setiap hak atas dirinya sendiri dan atas tindakan-tindakannya. Semua itu ia kurbankan untuk melayani Allah. Kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan adalah pelepasan sukarela hak atas milik atau penggunaan milik tersebut dengan maksud untuk menyenangkan hati Allah. Pertanyaan, barang apa saja yang tercakup dalam kaul kemiskinan? Jawaban, semua harta milik dan barang-barang yang menjadi milik kongregasi. Manusia tidak lagi memiliki hak atas apa saja yang diberikan kepadanya, entah barang, entah uang. Semua derma dan hadiah yang barangkali diberikan kepadanya sebagai ungkapan terima kasih atau ungkapan lain apapun menjadi hak kongregasi. Manusia tidak dapat menyalahgunakan tanpa melanggar kaul pendapatan apapun yang diterima dari pekerjaan atau bahkan tunjangan hidup yang diterimanya. Pertanyaan, kapan terjadi pelanggaran kaul dalam hal yang berkaitan dengan perintah ketujuh? Jawaban, kaul dilanggar kalau tanpa izin diambil apa saja yang menjadi milik komunitas untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Kalau tanpa izin ditahan sesuatu untuk memilikinya, dan kalau di luar wewenang dijual atau ditukar sesuatu yang menjadi milik komunitas.
Kalau digunakan suatu barang untuk maksud lain di luar yang ditentukan oleh pimpinan, kalau diberi atau menerima dari orang lain suatu apapun tanpa izin, kalau karena lalai dirusakkan atau menghancurkan sesuatu, kalau waktu pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain dibawa sesuatu tanpa izin. Dalam suatu situasi di mana kaul dilanggar, biarawan atau biarawati harus memberikan ganti rugi kepada komunitas. Keutamaan kemiskinan. Keutamaan kemiskinan adalah keutamaan Injili yang mendorong hati untuk melepaskan diri dari barang-barang fana. Karena kaulnya, biarawan atau biarawati terikat oleh kewajiban ini. Pertanyaan: kapan manusia berdosa melawan keutamaan kemiskinan? Ketika menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan ini, ketika ia menjadi terikat pada sesuatu, dan ketika menggunakan barang-barang secara berlebihan. Pertanyaan: ada berapa tingkat keutamaan kemiskinan dan apa saja? Jawaban: praktis ada 4 tingkat keutamaan kemiskinan bagi orang yang mengikrarkan kaul religius. Tidak memberikan suatu pun tanpa persetujuan pimpinan atau tuntutan ketat dari kaul. Menghindari pemakaian barang secara berlebihan dan puas dengan barang-barang seperlunya, atau ini tuntutan keutamaan. Ikhlas menggunakan barang-barang dengan mutu yang lebih rendah dalam kaitan dengan kamar, pakaian, makanan, dan lain-lain, dan secara batin merasa puas dengan semua ini. Bersukacita dalam kemiskinan yang luar biasa. Kaul kemurnian. Pertanyaan: kaul kemurnian mewajibkan apa? Kaul kemurnian mewajibkan kita melepaskan perkawinan dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh perintah ke-6 dan ke-9. Pertanyaan: apakah pelanggaran kaul kemurnian merupakan kesalahan melawan keutamaan kemurnian? Setiap kesalahan melawan keutamaan kemurnian juga merupakan pelanggaran terhadap kaul kemurnian, sebab di sini tidak ada perbedaan antara kaul kemurnian dan keutamaan kemurnian. Tidak seperti dalam kaul kemiskinan dan kaul ketaatan. Pertanyaan: apakah setiap pikiran jahat itu dosa? Jawaban: bukan. Tidak setiap pikiran jahat itu dosa. Ia menjadi dosa hanya kalau ada persetujuan dari kehendak yang dipadukan dengan pertimbangan budi. Pertanyaan: selain dosa-dosa melawan kemurnian, apakah ada sesuatu yang merugikan keutamaan kemurnian? Jawaban: ada, yakni sikap kurang menjaga indera, hayalan, perasaan, keakraban, dan persahabatan yang sentimental juga dapat merugikan keutamaan kemurnian. Pertanyaan: apakah sarana-sarana yang dapat menunjang pengamalan keutamaan kemurnian? Jawaban: mengalahkan godaan-godaan batin dengan memikirkan kehadiran Allah dan lebih-lebih berjuang tanpa takut. Untuk godaan-godaan lahiriah, sarananya adalah menghindari peluang-peluang yang ada. Seluruhnya ada 7 sarana utama: menjaga indera, menghindari peluang dosa, menghindari kemalasan, mengenyahkan godaan secara langsung, menjauhkan diri dari semua persahabatan, terutama persahabatan yang bersifat khusus, bersemangat mati raga, dan mengungkapkan semua godaan kepada Bapa pengakuan. Di samping itu ada 5 sarana
untuk mempertahankan keutamaan kemurnian, kerendahan hati, semangat dosa, pengendalian mata, kesetiaan kepada aturan devosi yang tulus kepada Santa Perawan Maria. Kaul ketaatan lebih tinggi daripada dua kaul yang pertama. Sungguh kaul ketaatan adalah suatu kurban, dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai suatu tubuh religius. Pertanyaan, kaul ketaatan mewajibkan apa? Jawaban, dengan kaul ketaatan biarawan-biarawati berjanji kepada Allah untuk taat kepada para pimpinan yang sah dalam segala sesuatu yang mereka perintahkan demi peraturan. Kaul ketaatan membuat biarawan atau biarawati bergantung kepada pimpinan atas dasar peraturan-peraturan sepanjang hayatnya dan dalam segala urusannya. Seorang biarawan-biarawati berdoa berat melawan kaul ketaatan setiap kali ia tidak taat kepada peraturan yang diberikan atas dasar ketaatan dan peraturan-peraturan. Keutamaan ketaatan lebih luas daripada kaul ketaatan. Keutamaan ini mencakup ketentuan dan peraturan dan bahkan nasihat-nasihat para pimpinan. Pertanyaan, apakah keutamaan ketaatan diperlukan oleh seorang biarawan-biarawati? Jawaban, keutamaan ketaatan sangat diperlukan oleh seorang biarawan-biarawati, sehingga kalau ia melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bertentangan dengan ketaatan, perbuatan itu akan menjadi tidak baik dan tidak ada pahalanya. Pertanyaan, dapatkah manusia berdosa berat melawan keutamaan ketaatan? Jawaban, manusia berdosa berat melawan keutamaan ketaatan kalau ia melecehkan pimpinan atau perintah pimpinan, atau kalau ketidaktaatan mengakibatkan kerugian rohani atau jasmani kepada komunitas. Pertanyaan, kesalahan-kesalahan apa yang membahayakan kaul ketaatan? Jawaban, curiga terhadap pimpinan atau menyembunyikan rasa antipati terhadapnya, menggerutu dan mengecam, malas dan lalai. Tingkat-tingkat ketaatan, memenuhi perintah dengan tulus dan sempurna. Ini disebut ketaatan kehendak. Kalau kehendak mendorong budi untuk tunduk kepada nasihat pimpinan. Sehubungan dengan ini, untuk menunjang ketaatan, Santo Ignatius menganjurkan 3 sarana. 1. Selalu melihat Allah dalam diri pimpinan, siapapun dia. 2. Membenarkan perintah atau nasihat pimpinan. 3. Menerima setiap perintah sebagai perintah dari Allah, tanpa mempertanyakan atau menimbang-nimbangnya. Saran umum, kerendahan hati. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang rendah hati. Yesus, Engkau andalanku.